Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Neni Ludiana BS, NPM 34190032, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 6 Universitas Timur Kevamenan. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sebuah fungsi yang memiliki invers pastilah juga sebuah fungsi bijektif. Baik teman-teman, untuk dapat mengetahui alasan dari mengapa sebuah fungsi yang memiliki invers pastilah juga sebuah fungsi bijektif, pertama-tama coba kita lihat pengertian dari fungsi invers dan juga fungsi bijektif itu apa. Nah, fungsi invers merupakan fungsi yang berkebalikan dari fungsi aslinya, sedangkan fungsi bijektif merupakan fungsi yang memenuhi sifat surjektif dan fungsi injektif sekaligus, atau yang biasanya kita kenal dengan korespondensi satu-satu. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman perhatikan contoh pemetaan seperti yang ada pada tampilan. Untuk pemetaan yang pertama merupakan fungsi bijektif. Pemetaan yang pertama memenuhi syarat fungsi bijektif. Lanjut kita lihat untuk gambar yang kedua, bukan merupakan fungsi bijektif karena pemetaan tersebut hanya terjadi fungsi pada. Teman-teman bisa lihat kenapa dia bukan fungsi bijektif, karena domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama, yaitu 7, sehingga dia bukan merupakan fungsi bijektif. Untuk pemetaan yang ketiga, bukan fungsi bijektif juga, karena pemetaan tersebut hanya terjadi fungsi satu-satu. Teman-teman kita bisa lihat bersama bahwa kodomain 9 tidak memiliki pasangan pada anggota domain. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan antara fungsi bijektif dan fungsi invers. Nah, teman-teman, ternyata sebuah fungsi dikatakan memiliki invers jika dan hanya jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif. Atau dapat kita katakan bahwa sifat fungsi bijektif merupakan syarat perlu dan syarat cukup agar sebuah agar sebuah fungsi memiliki invers. Fungsi yang bijektif harus memenuhi syarat yang pertama bahwa fungsinya adalah jenis fungsi satu-satu, dan yang kedua fungsinya adalah jenis fungsi pada. Nah, lebih jelasnya, misalkan f merupakan fungsi yang memetakan x ke y. F merupakan fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f inverse adalah fungsi yang memetakan y ke x, sehingga ditulis x sama dengan f inverse y. Sebagai contoh, f merupakan pemetaan dari a ke b fungsi bijektif, maka inversnya adalah pemetaan dari b ke a. Invers fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Invers fungsi f dinyatakan dengan f pangkat min 1 atau f invers, seperti yang dapat kita lihat pada tampilan di layar. Teman-teman bisa lihat untuk pemetaan dari a ke b atau fa, hasilnya b sama dengan fa. Sedangkan invers atau kebalikannya merupakan pemetaan dari b dibawa kembali lagi ke a, atau f inverse b sama dengan a. Nah teman-teman, itu dia alasan mengapa setiap fungsi yang memiliki invers pastilah sebuah fungsi bijektif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak semua fungsi memiliki invers. Jadi syarat sebuah fungsi memiliki invers adalah bila fungsi tersebut merupakan korespondensi satu-satu. Jadi bila sebuah fungsi bukan fungsi korespondensi satu-satu atau bukan fungsi bijektif, maka fungsi tersebut tidak akan memiliki invers. Baik teman-teman, demikian video